Baik, rekan-rekan, selamat datang kembali di video yang kedua ya, di bagian kedua ini ya. Setelah sebelumnya teman-teman di video yang pendahuluan ini kita membahas konsep dasar ya. Itu sebagai pengantar. Semoga teman-teman lebih bisa memahami konsep atau gambaran besarnya dari manajemen I/O ini. Nah, untuk yang part kedua ini teman-teman kita bahas lebih spesifik dari yang pengantarnya tadi ya. Semoga tetap semangat, tetap siap ya. Oke, kita bahas ya. Baik, pertama-tama kita bahas dulu ya. Apa itu perangkat input-output? Ya, perangkat input-output ini adalah perangkat yang paling dekat dengan pengguna ya. Jadi perangkat sistem komputer yang paling dekat dengan penggunanya. Gitu. Nah, di mana nanti perangkat ini merupakan media ya, media pengantar yang memfasilitasi pengguna untuk memberikan perintah atau komen atau instruksi pada komputer ya setelah dilakukan komputasi ya perhitungan oleh komponen komputer tersebut, nanti hasil yang diinginkan oleh pengguna ini nantinya diharapkan tampil ya pada perangkat yang menjadi luaran atau output ya. Nah, selanjutnya perangkat input output ini bisa dibagi berdasarkan mekanisme aliran datanya ya. Perangkat I/O ini dibagi pertama sebagai block device ya. Nah, di sini aliran datanya ini dia disimpan ya, menyimpan informasi dalam blok yang ukuran itu sudah tetap mulai dari 512 sampai 65.536 byte. Ya, dan tentunya memiliki satu alamat. Ya, contoh dari perangkat input output yang mekanisme aliran datanya blok ya, blok device ini adalah USB dan hard disk sebagai contoh. Nah, selanjutnya adalah karakter device ya. Berdasarkan karakternya, aliran datanya itu berdasarkan karakter. Di sini dia menyimpan informasi dalam aliran karakternya tanpa menggunakan struktur blok ya. Jadi dia nggak punya alamat dan tidak punya juga fitur pencarian ya, karena di register dia tentu mencari alamat-alamat register ya. Di sini dia nggak dikirimkan berdasarkan blok-blok ini. Nah, contohnya ya yang menggunakan aliran datanya menggunakan karakter ini contohnya apa? Printer ya, mouse dan juga network interface ya, kayak kan IC kita ya. Oke. Nah, selanjutnya perangkat I/O juga dapat dibagi berdasarkan karakter atau siapa yang diajak komunikasinya ya. Nah, untuk kategori yang pertama adalah dia human readable ya. Di sini adalah perangkat yang komunikasinya langsung dengan pengguna manusianya. Ya, pengguna juga dibagi ya, nanti ada pengguna yang manusia dan juga bukan ya. Ada maksudnya antara mesin dengan sesama mesin, maksudnya sesama komponen dengan pengguna akhir seperti manusia. Nah, untuk yang human readable ya, perangkatnya adalah seperti monitor gitu ya. Kita melihat sebagai pengguna, kita melihat hasil dari komputasi itu melalui monitor ya, atau juga kita memberikan instruksi ya. Dari pengguna kita menginginkan sesuatu, mengetikkan sesuatu, perintah, keyboard dan instruksi tertentu untuk apa ya? Ya melakukan objek tertentu di satu layar, kita bisa menggunakan mouse. Oke, nah yang kedua, nah ini komunikasinya dengan perangkat elektronik lainnya juga gitu. Ya, ini adalah machine readable ya. Nah, untuk contoh perangkat I/O-nya adalah pertama sensor, controller, dan aktuator. Oke. Selanjutnya adalah communication. Ya, di sini adalah komunikasi ya perangkat komputer dengan perangkat lainnya yang sifatnya jarak jauh gitu. Salah satunya adalah modem ya, di mana modem ini ya kita menghubungkan perangkat kita dengan perangkat lain yang terpisah secara geografis misalnya. Oke. Nah, selanjutnya perangkat I/O ini juga terdiri
dari beberapa komponen lainnya. Ya, tentu kita berbicara perlengkapan elektronik, tentu dia terdiri dari beberapa komponen kan, ya. Yang pertama adalah tentu bagian elektronikalnya. Nah, di sini ada device controller, ya, ada chip, circuit card dalam PCI, ya, yang mana secara elektronik ini dia untuk bisa dimasukkan ke dalam satu atau jadi kesatuan itu perlu mekanisme solder, ya, di embednya ke circuit card ini. Nah, juga secara mekanikal, ya, ini ada device I/O-nya adalah monitor, keyboard, USB, ya, printer, dan hard disk misalnya. Nah, ini perangkat ini, ya, kalau hubungannya gitu dengan komunikasi yang sudah kita bahas di awal pendahuluan, ya, dari perangkat ini kita ketahui bahwa yang dikirim tuh apanya gitu. Dia menginginkan secara serial bit stream, ya. Di sini ada preamble, ya, di sini ada error correction-nya, ya, error correction code. Kirimkanlah ke controller. Nah, di sini controller dia akan melakukan fungsi konversi, ya, dari serial bit stream ini nanti dia akan dikonversikan ke block type ke block byte ini, dan juga dia ada fitur mekanisme error correction-nya juga sebelum nanti dikirimkan oleh controller secara blok, ya, ke main memory. Oke. Nah, selanjutnya perangkat I/O itu banyak kan macamnya, tapi secara substansial ini bisa kita kategorikan, bisa kita ambil perbedaannya dari beberapa aspek. Yang pertama adalah data rate, ya, kita lihat pembagiannya berdasarkan kecepatan transfer datanya. Lalu yang kedua adalah aplikasinya, pengaruh bagaimana perangkat digunakan, ya, ini dipengaruhi juga misalnya software dan juga adanya aturan di dalam sistem operasi. Lalu yang ketiga ini dari tingkat kompleksitas untuk pengendaliannya, ya. Ini perbedaannya di interface untuk kontrolnya. Lalu yang keempat dari unit yang transfernya, ya, ini ada bentuk data yang ditransfernya apa gitu. Data kan bisa ditransfer sebagai aliran byte dan juga karakter, ya, di bahasan kita sebelumnya. Lalu juga terkait perbedaan berikutnya adalah di data representasinya, ya. Nah, ini terkait dengan perbedaan dalam skema encoding datanya. Oke. Lalu yang keenam ini adalah terkait dengan kondisi error, ya. Ini bagaimana perangkat I/O ini dia mengenali jenis-jenis errornya, penanganannya gimana, terus konsekuensinya dari error ini terhadap perangkat ini juga kan beda-beda. Ya. Oke. Nah, ini selanjutnya kita lihat dari aspek yang data rate, ya. Di sini ada dari dua literatur, ya. Kiri ada dari bukunya Tannenbaum, Hansis Tannenbaum, yang kedua adalah dari bukunya Stalling. Oke, bisa dibaca, ya, untuk data rate, ya. Di sini kita lihat bahwa ya sebenarnya secara umum, ya, perangkat I/O ini dia data rate-nya lebih, atau ya, bisa kita bilang kecepatannya lebih rendah dibandingkan prosesor. Jadinya ada pengaturan tertentu, ya, atau pengaturan tersendiri untuk bagaimana menjembatani perbedaannya kecepatan ini dari masing-masing komponen komputer. Nah, kalau tidak dijembatani, nanti bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan lancar, ya. Nah, di sini kita melihat adanya mekanisme memory map I/O, ya. Nah, ini satu mekanisme, ya, yang mengatur bagaimana perangkat I/O ini dia berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya, ya, misalnya CPU, ya. Nah, terkait dengan komunikasi tersebut, ya, seperti yang sudah dijelaskan di bagian pendahuluan bahwa controller kan dia memiliki beberapa register, ya. Dia punya registernya sendiri, gitu, ya, untuk komunikasi dengan CPU, ya. Untuk misalnya komunikasinya adalah kirim atau terima data gitu, tuh, atau juga mengaktifkan atau menonaktifkan komunikasi, ya. Nah, yang kedua adalah perangkat juga, ya, perangkat I/O juga itu punya local buffernya, ya, dimana nanti sistem operasi bisa melakukan kegiatan read or write gitu, ya. Nah, sekarang yang jadi
isu atau yang jadi permasalahan adalah bagaimana jika CPU ya ingin berkomunikasi baik dengan controller maupun dengan perangkat secara bersamaan. Nah, ini yang perlu diatur tentunya. Nah, mekanismenya kita di sini memiliki 3 mekanisme ya. Nah, yang pertama adalah memisahkan input-output ya dan memory space ini dalam 2 bagian yang berbeda. Yang kedua adalah disatukan dan yang ketiga adalah menggunakan penggabungannya ya. Untuk yang pertama ini ya, mana dia memisahkan ya alamat memori dengan IO ports-nya ya, dengan alamat IO dari ports-nya itu. Nah, register controller diberi nomor port-nya kan. Nah, nomor portnya bisa 8 atau 16 bit ya. Nah, dari kumpulan semua port I/O ini dia dilindungi sehingga program pengguna yang nggak berkepentingan ini nggak bisa akses hanya untuk sistem operasi. Nah, maka di sini ruang alamat untuk memori dan I/O dipisahkan. Ya. Lalu yang kedua ini adalah penyatuan. Ya, di sini dipetakan semua register controller ke dalam ruang memori. Ya, di sini kan ada alamat bus alamat memori, ya, disatukan semua registernya. Nah, setiap register controller ini diberikan alamat memori yang unik. Biasanya sih ditaruh di atas biar pengguna lain nggak bisa akses ya. Atau program biasa nggak bisa akses. Biasanya di beberapa literatur menyebutkan ditaruh atau menggunakan alamat atas yang dari memorinya. Nah, yang ketiga, ini digabungkan. Ya, dia menggunakan mekanisme seperti memory map I/O, ya, dan juga dia memisahkan, tapi dia memisahkan portnya dari perangkat I/O untuk register controllernya. Oke. Nah, ini apa nih keuntungannya kita menggunakan mekanisme yang kedua ini ya, penyatuan ini. Penyatuan register controller ke dalam ruang memorinya. Pertama adalah tidak diperlukan proteksi khusus untuk melindungi input-output dari program pengguna biasa. Ya, lalu yang kedua adalah dapat merujuk juga pada register controllernya. Jadi register controller itu bisa kita nggak terpisahkan, jadi bisa digunakan juga. Nah, namun ya ada kerugiannya adalah adanya proses caching ya atau penyimpanan data ya untuk penggunaan selanjutnya. Ini juga sehingga mekanismenya jadi membutuhkan memori tambahan. Atau yang kedua adalah pencarian lebih lama jika hanya menggunakan satu address space ya. Kalau hanya satu alamat yang di memori ya, dengan memory map ini jadinya lebih lama itu operasinya. Seperti itu ya. Oke, sudah dipahami? Sudah, kita berangkat ke bahasan kita selanjutnya terkait dengan evolusi dari perangkat input-output. Ya. Nah, di sini kita awali dulu, kita pahami dulu bahwa bagaimana sih pengorganisasian perangkat input-output itu. Ya, perangkat input-output ini diatur ya dengan menggunakan ketiga teknik ini. Ada yang program I/O, ada yang interrupt driven I/O, dan yang ketiga adalah direct access memory I/O. Ya, ini yang udah kita bahas di pendahuluan. Nah, berarti di sini kita melihat bahwa dua program sebelumnya berarti melibatkan prosesor, ya. Nah, di teknik yang ketiga ini dia tidak melibatkan prosesor, ya. Untuk yang program I/O ini dia prosesor mengeluarkan ya perintahnya ke modul I/O. Ya, terus juga dia prosesor secara berkala mengecek apakah proses sudah selesai belum ya dikerjakan gitu. Lalu juga mengecek lagi kalau misalnya udah selesai setelah hasil pengecekan apakah sudah dilakukan transfer data ke memori utama ya atau ke share memory. Nah, untuk teknik yang kedua adalah interrupt driven I/O, dia prosesor mengeluarkan perintah ke modul I/O juga ya. Apabila perintah tersebut sudah diselesaikan ya, maka modul I/O akan menyampaikan interupsi ke prosesor. Nah, lalu selanjutnya untuk proses yang ketiga adalah prosesor akan melakukan transfer data ke memori utama ya jika proses ini telah selesai sebelumnya.
Nah, sedangkan untuk teknik yang ketiga, nah ini adalah DMA ini dia tidak melibatkan prosesor ya. Di sini kenapa? Karena prosesor sudah memberikan delegasi ke modul DMA ya, atau DMA controller juga bisa disebut di beberapa literatur. Nah, di sini DMA nanti yang menghubungi modul I/O dan melakukan transfer data langsung ke memori utama ya, tanpa melibatkan prosesor. Nah, setelah selesai, nanti DMA memberitahu prosesor via interrupt ya. Nah, dari penjelasan tersebut ya dapat kita rangkum menjadi tabel berikut ini ya. Ada dari komunikasi dari I/O ke memori dengan harus melewati dulu prosesor, ada yang langsung ya dari I/O, perangkat I/O langsung ke memori ya. Nah, ini juga terkait dengan interrupt ya, apakah dengan interrupt ataupun dengan tanpa interrupt maupun dengan interrupt ya. Jadi kalau misalnya dia melewati prosesor tapi tidak menggunakan mekanisme interrupt ya, untuk memberitahu itu dia program I/O. Tapi untuk yang menggunakan interrupt dia adalah interrupt driven I/O, sedangkan untuk yang komunikasi langsung ini dari I/O langsung ke memori, ini adalah mekanisme atau teknik direct memory access ya, atau DMA. Oke, dipahami ya? Nah, kita bahas selanjutnya adalah ke materi evolusi ya. Ini kita di bahasan evolusi perangkat I/O. Nah, ini pertama ya. Pengembangan yang pertama adalah prosesor secara langsung mengontrol perangkat I/O. Ya, ini terlihat pada perangkat yang kalau teman-teman tahu ya mikroprosesor gitu ya. Ini mikroprosesor itu mengendalikan langsung perangkat ya. Ini masih terkait dengan konsep teknik atau logika digital sederhana ya. Oke. Nah, selanjutnya, pengembangan keduanya adalah controller ya, atau juga modul I/O ditambahkan ya. Di sini prosesor menggunakan input output terprogram ya, atau program I/O tanpa interupsi ya. Nah, pada tahapan yang kedua ini berarti prosesornya jadi agak misah ya. Ada interface eksternal ya. Selanjutnya untuk yang ketiga, pengembangan ketiga adalah controller atau modul juga ditambahkan ya. Prosesor menggunakan program I/O dengan interupsi ya. Kalau sebelumnya tanpa interupsi, nah untuk yang sekarang ini dengan interupsi ya. Prosesor jadi nggak terlalu menghabiskan waktu banyak lagi untuk nunggu operasi I/O-nya dilakukan ya. Ya tadi balik lagi karena operasi perangkat I/O itu kecepatannya atau data rate-nya lebih lamban dibandingkan prosesor, sehingga prosesor ada kalanya harus menunggu dulu sampai selesai perangkat I/O itu dioperasikan. Nah, tapi kalau misalnya ada mekanisme interupsi ini, jadinya nggak perlu menghabiskan waktu tunggu ya, tidak perlu menunggu lama ya. Jadi misalnya bahkan nggak perlu menghabiskan waktu untuk menunggu gitu. Ya, jadinya kan sistemnya jadi lebih efisien ya. Nah, lalu yang keempat ya, modul I/O ya diberikan kemampuan kendali langsung kepada memori ya, dimana sebelumnya harus selalu mau prosesor. Nah ini enggak ya. Jadi modul I/O ini bisa langsung akses ke memorinya. Ya, ini yang sudah kita bahas dengan teknik direct memory access ya, atau DMA. Nah, pada yang keempat ini ya, modul I/O ini dia punya kemampuan untuk transfer blok datanya ya dari ataupun menuju ke memori. Ya. Ini benar-benar tanpa ini tidak melibatkan prosesor kecuali di awalnya aja sama di akhirnya gitu ya. Kalau transfer data inisialisasinya tetap membutuhkan prosesor di awal dan nanti closingnya di akhir. Oke, nah yang kelima ya, pengembangan yang kelima adalah ini peningkatan pada modul I/O menjadi prosesor terpisah ya, dengan kemampuan instruksi khusus untuk I/O ya. CPU nanti mengarahkan prosesornya I/O ya, si prosesor yang punya I/O itu untuk menjalankan program I/O di memori utama. Nah, prosesornya si I/O ini dia mengambil dan
menjalankan instruksi tanpa campur tangan CPU. Nah, dengan mekanisme yang pengembangan yang kelima ini ya, ini memungkinkan prosesor untuk menentukan urutan dari aktivitas I/O. Nah, jika kalaupun diinterupsi ya, hanya jika seluruh istilahnya kegiatan aktivitasnya udah selesai dilakukan gitu. Ya. Nah, untuk yang keenam, sini adalah modul I/O memiliki memori lokalnya sendiri. Ya, kalau sebelumnya di pengembangan yang kelima, ini baru prosesornya. Dia perangkat I/O dia punya prosesor sendiri. Nah, yang keenam pengembangannya adalah dia punya memori lokal. Nah, dengan arsitektur seperti ini, sekumpulan besar perangkat I/O dapat dikontrol dengan keterlibatan prosesor yang sangat minimal. Ya, kenyataannya sih untuk yang memori ini kan punya memori lokal sendiri. Ya, ini kayak punya komputer sendiri gitu ya. Nah, ini arsitektur semacam ini adalah untuk contohnya komunikasi terminal interaktif ya, untuk remote misalnya. Nanti ya prosesornya I/O ini yang benar-benar menangani sebagian besar tugas ya untuk mengontrol si terminal yang di remote itu. Ya. Oke. Selanjutnya kita bahas lebih mendalam terkait dengan Direct Memory Access ya. Sebelumnya sudah sering banget disinggung terkait dengan DMA ini ya. Di awal kita sudah ketahui bahwa DMA ini membuat prosesor itu mampu mengerjakan pekerjaan lain karena operasi dari perangkat input-output ini sudah didelegasikan kan ke modul DMA ini ya. Nah, si modul DMA ini nanti yang komunikasi langsung kan dengan memori ya, dimana nanti modul DMA yang dia akan transfer ya untuk seluruh blok data dalam satu waktu ya langsung ke memorinya gitu. Benar-benar nggak melibatkan prosesor pada saat transfer data ke memori. Nah, ketika prosesor ingin membaca atau menulis sebuah blok data, prosesor mengeluarkan perintah ke modul DMA dengan mengirimkan informasi berikut ya. Jadi ini proses di awal untuk proses pendelegasian itu ya. Nah, jika ada permintaan baca atau tulis, digunakan kontrol baca atau tulis antara prosesor dan modul DMA ya. Perintah baca atau tulis ya antara prosesor dan modul DMA. Oke, nah selanjutnya alamat perangkat I/O ya yang terlibat nanti dikomunikasikan pada data line. Yang di sini adalah alamat address di registernya ya. Sini. Selanjutnya, lokasi awal memori ya, lokasi awal dalam memori untuk membaca atau menulis dikomunikasikan pada data lines ya di sini dan disimpan oleh modul DMA dalam address register. Oke. Ya, jadi di sini pada saat awal memori ini mau membaca atau menulis ya. Ini nanti dikomunikasikan di mana nih letaknya. Nah, nanti disimpan oleh modul DMA ini di address registernya. Oke. Nah, selanjutnya jumlah kata yang akan dibaca atau ditulis dikomunikasikan lagi melalui data lines dan disimpan dalam register data count di sini. Data count-nya. Oke ya. Ini adalah mekanisme atau isi perintah dari prosesor ke modul DMA ya. Informasinya adalah termuat dari 4 langkah ini. Nah, selanjutnya kontrol langsung modul I/O kepada memori utama ya itu hanya bisa dilakukan jika memang di perangkat I/O-nya itu dia punya DMA controller ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Nah, ini sebagai ilustrasi kita akan mengilustrasikan contoh DMA untuk perangkat I/O disk ya, hard disk. Nah, di sini yang pertama adalah CPU. Ya, ini yang pertama ya. Step pertama adalah CPU programs the DMA controller ya. Nah, di sini CPU memprogram ya DMA controller ini ya. Ingat jadi istilahnya ini bisa DMA modul ataupun DMA controller ya.
Nah, CPU memprogram pengontrol DMA ini dengan mengatur registernya sehingga ia tahu apa yang harus ditransfer kemana gitu. Harus tahu transfernya kemana. Dan ini juga CPU ini mengeluarkan perintah ke pengontrol disknya ya, yang menyuruh baca data dari disk ke buffer gitu ya, ke buffer internalnya maksudnya, dan memverifikasi checksum ya terkait dengan errornya gitu ya. Nah, ketika datanya memang sudah valid ada di buffernya si disk, nah ini DMA bisa dimulai. Oke. Nah, selanjutnya ya di sini tahapan keduanya adalah controller DMA ya, dia akan memulai transfer dengan mengeluarkan permintaan baca melalui bus ke pengontrol disk ya atau disk controller ya. Nah, di sini ya ini melewati busnya ya ke disk controllernya. Nah, di sini permintaan read atau permintaan baca ini terlihat kayak ya request read lainnya juga gitu. Dan disk controller ini nggak tahu ya atau bisa juga nggak peduli gitu. Apakah itu datangnya dari mana, dari CPU atau dari DMA controller gitu. Yang dia tahu adalah adanya request ke memori gitu ya. Nah, biasanya alamat memori untuk write itu ada di baris alamat bus ini. Jadi ketika disk controllernya ngambil kata berikutnya dari buffer internalnya di sini, ini kan dia ada buffer internalnya ya, dia tahu di mana nanti dia harus tulis si data itu. Oke. Nah, selanjutnya data ya, yang ketiga adalah data transfer ya, penulisan ke memori ya, adalah siklus bus ya, ini kayak standar lainnya ya. Lalu selanjutnya adalah yang keempat adalah acknowledgement dari disk controller ke DMA controller. Ya, di sini saat penulisan sudah selesai ya, jadi sudah penulisan ke memori, disk controllernya ini dia akan mengirimkan signal ya. Sini dalam bentuk ACK ya, acknowledgement ke DMA controller. Juga nantinya melalui bus ya, bus ini. Nah, di sini DMA controller ini kemudian nanti menambahkan alamat memori yang akan digunakan dan mengurangi jumlah byte. Nah, jika jumlah byte-nya di sini ternyata masih lebih besar daripada 0, ya, maka langkah yang kedua ini yang mana DMA request ya, yang kedua ini DMA controller mulai transfer ke memori hingga ke step keempat ini akan diulang lagi. Pokoknya intinya adalah hingga jumlah byte yang di sininya jadinya 0. Nah, pada saat itu nanti kalau sudah 0, DMA controller ini dia akan ngasih tahu ke CPU ya. Akan ngasih tahu via interrupt ya kalau proses transfer udah selesai gitu. Nah, nanti kalau udah ada interrupt ini sistem operasi nggak perlu lagi menyalin blok yang harddisk ini ke memori gitu, karena memang sudah dijalankan sebelumnya oleh DMA controller ini. Oke ya, ini adalah step by stepnya, pelan-pelan aja teman-teman ya, karena ini cukup lumayan ya. Kalau misalnya agak kurang jelas dari penjelasan ini bisa dibaca langsung ya di buku Stalling maupun yang Tannenbaum. Ini ada, kalau yang ini di Tannenbaum ya, ini untuk penjelasan lebih detailnya ya. Nah, ini adalah alternatif arsitektur dari DMA ya. Di sini bisa DMA-nya langsung koneksi secara langsung ke busnya ya. Atau di sini diintegrasikan dengan perangkat I/O-nya. Jadi bisa langsung sendiri ya, terpisah lah kalau di sini. Kalau di sini terintegrasikan dan juga ini ada alternatif dia membutuhkan bus tambahan. Ya, jadi dari sistem ada tambahan terkoneksi dengan DMA-nya dan busnya banyak ya, terhubungkan lagi dengan bus yang ini spesifik untuk I/O-nya ya. Ini adalah alternatif konfigurasi dari DMA ya. Nah, bahasan selanjutnya adalah hierarki pengelolaan perangkat I/O. Ya. Baik, kali ini kita akan membahas hierarki pengelolaan perangkat I/O ya. Nah, filosofi hierarki ya adalah bahwa fungsi sistem operasi harus dipisahkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Ya,
Nah, skala waktu, karakteristiknya, dan tingkat abstraksinya dalam menangani perangkat I/O yang bisa membedakan hierarki dari tingkat pengelolaannya itu. Ya, berikut adalah 3 struktur logis sistem operasi dalam mengelola perangkat input/output. Ya, yang pertama adalah local peripheral device. Ya, di sini bentuk komunikasi masih sederhana, seperti aliran byte ataupun record. Ya, yang kedua adalah communication port. Sini berbeda pada masing-masing layer, ya, lapisan di arsitekturnya. Ya, ini seperti contohnya adalah TCP/IP ya, yang teman-teman pelajari di mata kuliah jaringan komputer. Oke, nah selanjutnya adalah file system. Ya, ini jadi bahasan beberapa pertemuan yang lalu. Ya, dimana di sini struktur perwakilan untuk mengelola I/O pada perangkat penyimpanan sekunder ya, yang mendukung file system tersebut. Oke, nah di sini gambaran dari struktur logika dari fungsi I/O ya. Di sini kita lihat ada 3 jenis ya. Nah, di sini antara yang logical peripheral device dengan yang communication port ini berbeda hanya di bagian communication arsitekturnya. Kalau di sini adalah logical I/O, di sini adalah communication arsitektur. Ya, untuk bawahnya mekanismenya mirip. Nah, makin ke sini ya, maksudnya ke file system ini lebih kompleks tingkatnya ya, dari mulai pengaturan directory management, file systemnya, sampai ke pengaturan ke hardware-nya. Nah, kita masuk ke bahasan selanjutnya adalah terkait dengan buffering ya. Istilah buffer ini udah nggak asing ya di telinga teman-teman gitu. Istilah buffer ini jadi kayak semacam kata yang populer gitu ya di masyarakat, khususnya di era streaming ya. Nah, konsepnya sama, adalah bagaimana menyimpan kita punya sebuah kantong ya, kita menyimpan sebuah data kita ya pada saat aliran data masih berjalan. Oke, kita masuk ya, bahas buffering. Buffering memungkinkan transfer input sebelum permintaan dibuat dan melakukan transfer output beberapa saat setelah permintaan dibuat. Hal ini dilakukan untuk menghindari overhead dan inefisiensi proses. Ya. Proses buffering ini sangat membantu pada saat proses komunikasi ya, antara perangkat I/O, CPU, hingga ke memori. Ya. Nah, selanjutnya, terdapat beberapa skema buffering yang didukung oleh sistem operasi. Ya, yang pertama adalah single buffer, ya, di mana kita hanya menggunakan satu buffer. Lalu yang kedua adalah double buffer, ya, berarti kita menggunakan lebih dari satu buffer. Lalu yang ketiga adalah circular buffer. Nah, selain itu, ya, yang perlu teman-teman ketahui adalah, dan tadi kita sudah membahas terkait dengan orientasi perangkat sebenarnya ya. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwa perangkat I/O pun memiliki 2 orientasi ya. Yang pertama adalah block oriented device ya, di mana di sini informasi disimpan dalam blok ya, yang biasanya ukurannya tetap dan transfer dilakukan dalam satu blok pada satu waktu ya. Ini adalah contohnya adalah disk dan USB. Nah, untuk perangkat yang kedua adalah orientasi perangkat yang kedua adalah stream oriented device, di mana di sini dia mentransfer data masuk dan keluar sebagai aliran byte ya. Dia tidak menggunakan struktur blok ya. Ini contohnya adalah printer atau mouse ya. Kita review lagi beberapa bahasan terkait perbedaan perangkat I/O ini ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas pertama adalah single buffer ya. Nah, ketika proses pengguna mengeluarkan permintaan I/O atau I/O request ya, sistem operasi menetapkan buffer di bagian sistem memori utamanya untuk kegiatan operasi perangkat I/O. Ya, di sini juga dibagi 2 tergantung dengan orientasi datanya ya, orientasi service device-nya. Nah, untuk yang pertama adalah yang untuk jenis perangkat ya dengan orientasinya blok ya, transfer input dilakukan ke buffer system ya. Nah, saat transfer sudah selesai, maka proses pemindahan blok ke ruang penggunanya dan segera meminta blok lain. Oke. Nah, ini disebut pembacaan ke depan ya. Kita melihat ke arah
masa depan gitu ya. Nah, atau masukan yang akan diantisipasi, jadi sifatnya lebih ke proaktif ya. Ini dilakukan dengan harapan bahwa blok tersebut pada akhirnya nanti akan dibutuhkan. Jadi ada semacam estimasi ya. Nah, untuk sistem blok ini banyak jenis komputasi yang menggunakan blok ini ya. Ini adalah asumsinya karena biasanya datanya diakses secara berurutan. Jadi udah kebayang itu, oh udah ini bakal ini, yang ini bakal. Jadi udah ketahuan urutannya ya. Nah, cuman nanti di akhir urutan pemrosesan bloknya nanti akan terbaca meski sebenarnya nggak terlalu diperlukan. Ya. Nah, yang kedua adalah untuk jenis perangkat yang orientasinya adalah aliran atau stream. Ya. Skema buffering tunggal dapat digunakan dalam mode line at a time ya, atau mode byte at a time. Ya. Nah, operasi baris yang berdasarkan waktu ini sesuai untuk terminal mode gulir ya. Jadi untuk yang stream ini ya, ini biasanya form terminal ini input penggunanya adalah satu baris pada satu waktu gitu ya. Nah, dengan si carriage return-nya itu dia menandakan nanti akhir baris ya, dan outputnya ke terminal sama satu baris pada satu waktu ya. Kalau untuk mode byte at a time biasanya ini sih dipakai oleh perangkat I/O sensor ya. Oke ya. Nah, berikutnya kita bahas adalah di double buffer ya. Di sini ada peningkatan atas buffering tunggal ya. Sebelumnya adalah satu aja ya, kita pakai buffernya, sekarang lebih dari satu. Nah, bisa menetapkan dua buffer system untuk operasi tersebut. Oke. Nah, untuk transfer block oriented dapat diperkirakan waktunya sebagai maksimal CT ya. Di mana T di sini dia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk menginput satu blok ya, sedangkan C di sini dia berarti waktu komputasinya ya. Baik, selanjutnya untuk input stream oriented ya. Sekali lagi kita dihadapkan pada dua mode operasi alternatif ya, seperti yang di single buffer. Untuk I/O line at a time, proses pengguna tidak perlu ditangguhkan untuk input ataupun outputnya, kecuali proses berjalan di depan si double buffer ini. Nah, untuk operasi by at a time, nah double buffer ini tidak menawarkan keuntungan khusus atas buffer tunggal dengan panjang 2 kali lipat, jadi nggak serta-merta jadi 2 kali lipatnya gitu. Oke ya, selanjutnya kita bahas yang circular buffer. Nah, skema buffer ganda ini harus memperlancar aliran data antara perangkat I/O dan proses kan ya. Nah, kalau misalnya kinerja proses tertentu adalah menjadi fokusnya ya, jadi si proses itu diukur kinerjanya, maka operasi I/O dapat kita ikuti proses tersebut ya. Skema double buffer ini tidak memadai jika proses mengalami lonjakan I/O dengan cepat gitu ya. Jadi kalau untuk yang dinamis ya, skema double buffer ini kurang memadai tuh, apalagi adanya lonjakan proses I/O yang cepat gitu ya. Nah, dalam kasus ini kalau skemanya ada lonjakan proses atau dinamis ini sebaiknya menggunakan circular buffer ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari skema buffering ya. Yang ini adalah untuk yang mekanisme tidak yang ini ya, tidak menggunakan buffering sama sekali. Jadi dari ini ada skema input ya. Dari perangkat di I/O ya, ini input ke operating system dan langsung di proses ya. Nah, selanjutnya ini di yang kedua adalah mekanisme single buffering. Di sini ada penahannya dulu atau disimpan terlebih dahulu di sistem operasi, baru nanti dipindahkan. Kalau di sini jadinya lebih kayak lewat-lewat aja ya. Sistem operasinya tidak terlalu melakukan manajemen. Nah, di sini seperti di collecting dulu di sistem operasi, baru selanjutnya dipindahkan ke user process ini. Nah, untuk yang berikutnya ini yang double buffering ya. Nah, input dari perangkat I/O. Nah, dari sini jumlah buffernya diperbanyak. Jadi di sistem operasinya mampu menyimpan lebih banyak proses dari perangkat I/O.
Ya, nanti dilihat mana yang bisa ini semacam seperti kayak switch ya atau saklar ya. Jadi dipilih mau yang buffer ini atau buffer ini. Jika buffer ini yang sedang bekerja, nah, maka protesnya ke sini, yang ini idle dulu. Ya, nanti dipindahkan dari sistem operasi ke user process. Nah, yang terakhir adalah sirkular ya. Di sini dia lebih dari 2 ya. Di sini dia menggunakan circular buffer kalau yang di 2. Sama, ditahan dulu. Selanjutnya dari perangkat yang dari perangkat I/O ini dipindahkan ke user process. Begitu. Ya, teman-teman. Nah, untuk bahasan lebih mendetailnya, silakan teman-teman pelajari di 2 buku ini sih yang kayaknya lebih ini ya, yang lebih diutamakan dari karya Stalling dan Tenenbaum. Oke, kurang lebih itu mungkin ya. Silakan teman-teman kerjakan uji pemahamannya. Semoga dari sini bisa memandu teman-teman untuk lebih memahami materi terkait dengan manajemen I/O ini. Oke, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan juga kekurangan dalam penyampaian. Mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.